Yos, balik lagi sama gue di channel Bernardin. Dan ya, pada kesempatan di video kali ini gue akan mengupdate untuk altcoin teman-teman ya, teruntuk beberapa altcoin yang di tahun lalu ya 2024 itu sempet hype. Manta, Aevo sama Supra ya. Jadi kalau misalkan kalian ada mau request juga bisa tulis di kolom komentar. Dan untuk live streaming saya pribadi belum tahu kapan teman-teman ya. Nanti akan saya update lagi lah kapan sempatnya untuk live streaming. Cuman ya sorry belum sempet live streaming teman-teman ya. Kemarin juga udah saya update ya untuk Bitcoin, WLD, ING, Cardano ya. XRP sih udah 4-5 hari yang lalu gitu ya. Mungkin di beberapa hari ke depan lah baru akan saya update lagi untuk XRP. Kemarin saya baca juga komen ada yang request XRP gitu ya. Oke, ini kita lihat pertama untuk Manta secara weekly, air terjun teman-teman ya. Jadi Manta itu kalau kita lihat ya, untuk all time high-nya ini sempat hype banget malah ya di $4 ya, 4,07 4,08 dolar. Dan dari ATH-nya sendiri di sini udah turun sampai per saat ini nih masih lanjut turun, udah 95%. Teman-teman, penurunannya overall udah turun 95%. Ya ini benar-benar sangat menjanjikan gitu ya. Either mungkin teman-teman beli di $2 aja ya. Let's say di $2 aja kalian udah turun sekitar 90% nih. Ya. Dari kalian beli di $2 aja udah 90% turunnya nih. Ya kalau kita ukur ya teman-teman, ini harga sekarang di 0,196. Ya jadi udah bisa dibilang parah banget sih Manta ini, performanya parah, bener-bener parah. Dan ya kalau kita lihat sebenarnya di sini sempat adanya tahanan ya. Ya kalau kita lihat di sini kan dia drop, sempat mantul, ya kemudian reject, ya di bawah dia sempat up lagi ya, crossing di atas EMA21 secara weekly ini, kemudian reject lagi nih di 1,35 dolar plus di situ, kemudian lanjut turun. Jadi SNR sebelumnya ya ini support become resistant, terus drop lagi. Sekarang sayangnya kalau saya tambahkan lagi di sini, nah ini sebenarnya ada tahanan loh, yang sebelumnya dia sideways cukup lama nih. Ya, secara weekly loh ini sideways cukup lama di area 0,56 dolar. Sayangnya ini dibablas tanpa ampun nih tuh. Di awal di 27 Januari nih candlesticknya red candle pekat, belum adanya retracement, nggak ada retracement lagi langsung dibablas turun teman-teman. Ya. Jadi kalau memang kita lihat seperti ini trennya gimana nih untuk Manta? Ya, balik lagi kalau memang teman-teman berbicara secara long term, ini kan koin baru ya, belum teruji di bear market. Ya kalau memang kalian mau invest, kalian harus lihat dulu fundamentalnya. Lalu dia udah pernah belum di bear market. Kalau secara fundamental aja udah belum teruji, terutama di bear market belum dilalui, maka yang kalian bisa akumulasikan untuk bear market adalah minimal, ya ini minimal loh, koin-koin yang sudah pernah melewati 2 kali 3 kali bear market dan masih survive dan memberikan performa yang masih cukup oke, walaupun gak signifikan gitu ya. Karena makin lama koin makin banyak, atensi nggak ke situ-situ terus gitu ya, maka ya mungkin makin lama penguatan atau gainnya nggak sesignifikan sebelum-sebelumnya, tapi overall masih oke. Nah itu koin-koin seperti itu. Kalau Manta ini kan belum teruji kan di bear market seperti apa, dan by the time baru kayak gini aja udah turun drop dalam kayak gini gitu kan. Ini belum masuk bear market aja udah kena banting parah kayak gini. Nah untuk Manta ini sendiri terus gimana nih bro secara dailynya ya. Dailynya kalau kita lihat ya terus-terusan nih ya, every time dia going up untuk tes EMA21 reject, drop lagi testing EMA21 reject, EMA21 reject, EMA21 reject lagi. Di sini juga EMA21 reject lagi. Di sini juga nih 25 Maret EMA21 reject lagi teman-teman ya. Jadi bener-bener masih lemes banget. Ya sejauh apa dia turun ya nggak ada yang tahu teman-teman. Karena ya trennya terus-terusan dia drop sampai wow bisa aja 0,1 dolar, even di 0,00 sekian masih bisa nggak bisa teman-teman. Ya balik lagi dari internalnya, dari developernya ya, ada gebrakan nggak, ada kerjasama nggak ya untuk narik investor lah dan lain sebagainya. Kalau nggak ada ya udah dia bakal terus turun, suka nggak suka ya itu kenyataannya teman-teman ya. Jadi so far kalau misalkan kita lihat secara daily pun ya nggak ada divergent teman-teman ya. Di sini cenderung masih lemes banget pergerakannya. Kemudian hourly-nya juga nih, hourly-nya tuh ya rapi banget dia, turun di bawah EMA21 palingan ya, palingan teman-teman ini bisa diperhatikan nih. Ini kan low point sebelumnya, ini udah di take out tuh. Malah dia close terus bermain di bawah range ini, di bawah 0,21 dolar gitu. Ya.
Jadi ini bisa menjadi area pantauan setidaknya secara short term ya untuk si Manta. At least di 0,21 sampai 0,22. Ini wajib di break dulu deh. Ya, buat mungkin teman-teman mau melihat oh Manta lebih bertenaga lah untuk dia naik lagi, teman-teman, secara time frame 4 jam. Nah, kalau misalkan di situ dia udah mampu break, ya let's say udah mampu break, next di berapa bro? Next kita bisa pantau di sini, teman-teman. Nih, EMA21 plus di sini sebelumnya ada area tahanan nih, supply secara time frame daily di level area 0,233 sampai 0,24 dolar. Ya, jadi ini bisa menjadi beberapa area pantauan untuk Manta. At least ya teman-teman bisa pantau. Oke, kalau misalkan di sini dia naik, ya teman-teman bisa pantau di sini untuk cicil jual mungkin yang manfaatin secara short term dan lain sebagainya gitu ya. Cuman ya kalaupun teman-teman mau melakukan long atau apa, ya dia belum break the structure atau dari lower time frame-nya belum menunjukkan tanda-tanda untuk dia seperti itu gitu ya, cenderung sideways doang di bawah, teman-teman. At least ya 1 jamnya kita lihat nih diiringi dengan adanya false break atau fake out sebentar ya. Nah, di sini mungkin ada fake out di sini set, kemudian adanya V-shape recovery begini. Ya, at least dia retracement. Nah, ini baru bisa di follow up untuk lanjut naik lagi. Berarti pertama dia adanya grab likuiditas. Pertama, kedua adanya V-shape recovery dari high point sebelumnya. Kemudian ketiga di sini udah mampu di take out nih level area ini. Jadi once dia adanya retracement itu lebih oke lagi untuk bisa di setup. Ya, cuman kalau sekarang ini ya belum ada, teman-teman. Ya, either dia breakdown dulu adanya V-shape atau memang dia break kenceng. Ya, kemudian adanya retracement mungkin bisa di follow up ya. Selama dia masih bermain di triangle ya let's see dulu teman, dia breakdown atau breakout terlebih dulu untuk Manta. AEVO gimana? AEVO juga ini bahkan waktu dia listing di Binance ya, ini udah di bawah nih. Ini waktu dia listing ya, up kemudian dia udah di bawahnya lagi, teman-teman. Ini udah parah juga. Dan kalau diukur ya dari ATH-nya itu kemarin di 3,94 dolar ya, hampir 4 dolar loh, mirip-mirip Manta ya. Dan turun udah 97,6% guys. Harganya ATH-nya mirip-mirip Manta. Overall penurunannya tuh mirip juga nih, udah 97,6. Ini lebih parah malah. Ya ini juga parah AEVO ya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang nanyain AEVO gimana, ya balik lagi lihat chart kayak gini ya nggak bergairah lah teman-teman. Ya nggak ada update dan lain sebagainya gitu ya AEVO. Ya kalau udah kayak gini ya koin-koin yang Manta, AEVO kayak gitu mau up lagi ya tergantung internal projectnya sih. Itu aja. Dia harus bisa mengembangkan internalnya, menarik investor, that's it. Ya, menjalin banyak kerjasama. Kalau itu nggak dilakukan ya udah. Ya, percuma mau analisa teknikal kayak gimana kalau memang secara projectnya, secara real projectnya aja nggak ada improvement, teman-teman. Ya. Jadi ya secara teknikal gimana ya udah dia masih ketahan di EMA21 ya. Kemudian di sini juga sebelumnya ada support tahanan yang strong juga udah di breakdown ya, ini mirip juga sama Manta dan sekarang bermain di bawah EMA21 ya. Palingan ini by the way secara weekly loh, teman-teman ya. Secara weekly selama dia belum mampu break level ini EMA21 plus support resistance sebelumnya nih di 0,2766 dolar ini dulu. Ya selama area ini belum mampu di break sama AEVO secara weekly ya udah kita akan bermain di bawah level area tersebut untuk AEVO ya. Dailynya gimana? Ya sebenarnya dailynya ini sebentar. Dailynya sebenarnya kita bisa lihat ya di sini. Ya, adanya divergent, teman-teman. Tuh, adanya bullish divergent. Tapi setelah adanya bullish divergent, yes, memang dia naik doang, tapi sekedar retest EMA21. Kemudian reject strong lagi, berarti lemes banget, teman-teman. Ya, overall kalau saya pribadi melihat pergerakan kayak gini, mungkin teman-teman bisa lebih pantau ini kan support sebelumnya, ya become resistant. Ya tuh. Kemudian kita bisa up lagi ini menjadi next area target nih. Nah. Oke. Dan di sini kalau saya boleh tambahkan, ini kan low point sebelumnya pada 11 Maret. Ini udah mampu dilewatin walaupun cuman bikin tail candle loh. Berarti adanya liquidity sweep di sana. Ya. Teman-teman bisa pantau nih secara daily dia udah adanya liquidity sweep. AEVO udah turun terus-terusan gitu ya. At least kalau AEVO dikasih naik, ya kita bisa pantau di area supply secara time frame daily plus akan disusul EMA21 di 0,107 sampai 0,111 dolar, teman-teman. At least ini dulu aja potensinya naik ya ke area situ terdekat, baru next ini kalau misalkan saya boleh adjust ya, baru di 0,128 sampai 135 dolar. Itu terdekat dulu untuk AEVO.
Ya, gimana untuk hourly-nya? Hourly-nya kita bisa lihat. Ya, walaupun sudah adanya liquidity sweep, dia pertama masih ketahuan bawah EMA 21. Lalu kedua, di sini support resistance terdekat aja dia udah reject lagi. Walaupun memang turunnya ini bertahap, ya mungkin menjelang rilis data CPI ya di minggu depan. Teman-teman bisa pantau balik lagi di low point sebelumnya di sini aja dulu. Ya, teman-teman bisa pantau di area sini dulu aja. Ya, apakah di situ adanya reaksi atau tidak? Ya, selama dari level area itu memberikan reaksi, ya even better mungkin dia di sini kemudian adanya sebentar ya. Nah, even better dari area sini dia udah korektif banget nih, turun, kemudian bikin jarum satu set naik lagi gini. Nah, ini kemudian break ya dari resisten ini. Waktu dia retracement bisa dimanfaatkan untuk dia lanjut naik di 0,1 dolar something, teman-teman. Itu dulu aja nih yang menjadi concern. Ya, ini areanya. Karena ya kalau kita lihat iPhone ini udah turun terus gitu ya. Pasti kan adanya momentum untuk dia naik setidaknya, mungkin naiknya perlahan atau mungkin bisa dimanfaatkan untuk scalping saja gitu. Tapi untuk secara long term atau dia balik ATH ya masih jauh tentunya, selama belum adanya dari internal projectnya pengembangan atau good news banget gitu ya. Ya udah, iPhone mungkin masih lemes di harga 0,1, 0,09 bahkan sekarang. Supra, nah ini juga sempat viral juga ya Supra. Ini ATH-nya ada di 0,0801 dolar ya. Kemudian untuk dari ATH-nya sampai per saat ini saya lihat di salah satu exchange ya teman-teman, di Bybit, di week candle terbawahnya lowest point itu dia udah turun sekitar 93,2%. Nah, ini juga berarti rata-rata ini 90-an% ya penurunannya dari Manta, dari AEVO, dari Supra gitu ya. Paling parah berarti turunnya AEVO nih, paling parah. Terus kedua Manta, ya ketiga Supra teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat ini weekly loh, ngeri banget kan weekly-nya. Merah, sedangkan hijaunya cuma 1, 2, 3 bullish candle. Tipis-tipis. Ini terakhir adanya bullish engulfing tapi langsung dibalas lagi nih. Ini 24 Februari, kemudian 3 Maretnya dibalas lagi. Sebelumnya di sini 2 bullish candle lemes banget teman-teman ya. Sign bearish kuat banget, dan mungkin di sini bisa saya tandain dulu teman-teman ya, waktu price awal dia di sini. Ini di sekitar 0,003 sampai 0,0052 dolar ya. Ini bisa dipantau secara weekly. Nah, daily-nya gimana? Daily-nya ya ini cenderung main pelosotan ya, bermain tipis ya, candlestick-nya tipis nih daily teman-teman. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di sini terakhir kali momentumnya terus turun begini ya. Somehow adanya pelemahan momentum dari seller nih. Set, dia sideway. Akhirnya dia nge-spike naik lagi nih, lewatin EMA 21 ya. Ini high sebelumnya 2 high point di take out teman-teman. Minimal itu yang kita lihat dari karakteristik dari Supra. So, ini juga kita bisa perhatikan sama ya. Di sini turun teman-teman nih ya momentumnya. Kemudian di sini somehow sudah mulai ketahan, sudah mulai sideway. Ya, maka kalau sama seperti sebelumnya, at least kita berpeluang untuk testing area berapa di sini. Testing area berapa di sini dulu. Ini 1. Kemudian ini menjadi next area kedua. Nah, ya area pertama di berapa? 0,0077 dolar, kemudian area kedua di sekitar 0,0106 dolar. Ya, ini menjadi 2 area target yang bisa sekali diperhatikan kalau memang mengikuti pergerakan sebelumnya. Mungkin dia masih satu di sini secara daily, akhirnya dia going up, mungkin dari sini reject lagi atau dikasih lebih naik lagi ya, baru reject lagi. Ya, ini bisa diperhatikan teman-teman sebenarnya untuk Supra gitu ya. Dan ini nggak di semua exchange ya. Dia listing nggak di semua exchange, cuma di beberapa exchange saja. Mungkin bisa diperhatikan sekali lagi untuk Supra. Dan area pertama pun udah deket sekali dengan EMA 21 ya. Kalau kita lihat pada pergerakan sebelumnya pun kurang lebih kayak gini nih, going up. Ya, di sini juga going up teman-teman ya. Setidaknya EMA 21 dilewatin dikit lah, maka make sense ya kalau kita pasang target 2 area terdekat ini. Dan kalau teman-teman yang make decision untuk pergerakannya Supra, jangan lupa juga ya, tentukan area stop loss kalian gitu, jangan didiemin aja gitu teman-teman ya. Oke, paling itu yang bisa saya update untuk Supra, AEVO, Manta ya. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa subscribe kembali. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit teman-teman, bye bye.